Perang sarung ataupun tawuran antar remaja merupakan fenomena sosial yang mengkhawatirkan dan bukan fenomena baru. Hal ini terjadi setiap saat dan setiap tahunnya pada bulan Ramadan dan menjelang sahur juga terjadi tawuran antar remaja. Apa yang sebenarnya menyebabkan aksi tawuran ini marak terjadi, apalagi di saat bulan Ramadan? Bergabung bersama kami sosiolog Universitas Negeri Jakarta Asep Suryana. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Mbak Sasa, sehat Mbak ya? Sehat, Pak Asep juga dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah Mbak. Baik, Pak Asep, ini baru minggu pertama bulan Ramadan, setidaknya tadi sudah ada satu Pak di Jakarta Pusat, kemudian dari catatan setidaknya ada 11 kejadian tawuran di titik-titik yang berbeda, ada di Serang, Probolinggo, Sukabumi, Bogor, Samarinda dan beberapa titik lain. Saat menjelang sahur atau pada saat sahur. Ini bukan fenomena baru, setiap tahunnya hampir terjadi seperti ini. Kenapa Pak sebenarnya? Itu ada dua faktor ya Mbak. Pertama faktor umum, yang kedua faktor spesifik di bulan Ramadan. Kita mulai dari faktor spesifik di bulan Ramadan. Faktor spesifik di bulan Ramadan itu karena perubahan pola aktivitas. Jadi anak-anak itu kalau siang istirahat, nah kalau malam mereka punya waktu luang. Ya, punya waktu luang sehingga mereka kemudian kumpul-kumpul dengan teman, ngebangun geng solidaritas dan mungkin punya kapling-kapling untuk lahan membangunkan sahur. Ya. Nah, solidaritas itu terbangun itu dan itu lama-lama kalau ada faktor pemicu bisa berubah menjadi tawuran. Jadi buat mereka itu kadang-kadang tawuran itu dipandang sebagai hiburan, pengisi waktu luang. Nah, itu faktor khusus di bulan Ramadan. Tapi ada faktor umum, saya melihat faktor umum itu karena kurang berfungsinya sisi normatif dari keluarga. Jadi keluarga di banyak tempat, terutama di Jakarta di pemukiman padat itu, fungsinya itu kurang maksimal. Ya, dia cuma membesarkan anak secara fisik aja. Nah, kumpul-kumpul dengan keluarga, ngobrol, sisi pendidikan, sisi kehangatan, sisi pendidikan agama yang seharusnya disediakan oleh keluarga itu tidak berjalan maksimal. Kenapa? Di antaranya karena mereka itu rumahnya sempit-sempit. Karena rumahnya sempit-sempit, si anak itu nyari kehangatan, kenyamanan di luar rumah. Pada sisi yang lain, di kota-kota besar khususnya, itu sudah kehilangan fungsi edukasi komunitas. Kalau kita balik di zaman di kampung dulu misalnya, atau di Jakarta di tahun 70-an itu anak-anak kan ada pendidikan semacam komunitas, biasanya berbasis masjid, berbasis kegiatan, lapangan, anak-anak dikumpulkan, kadang-kadang tidurnya di masjid, ya. Di tahun 94 misalnya saya jumpai itu di daerah Rotan masih banyak anak tidur di masjid gitu. Nah di masjid itu mereka berkegiatan, ngaji dan sebagainya. Nah sisi pendidikan komunitas kayak begitu sekarang makin meredup tuh di Jakarta. Kalaupun ada paling hanya segelintir anak yang terlibat itu di kegiatan-kegiatan kayak masjid. Sementara sisi pendidikan dalam keluarga hampir minimal karena faktor terutama rumah yang sempit ya. Rumah sempit, penghasilan sempit, apalagi ditambah dengan sekarang setiap anggota keluarga sibuk dengan dirinya sendiri, terutama lewat HP itu. Ya. Jadilah anak itu mencari kenyamanan lewat geng-geng itu, dan itu mereka dapatkan dengan nongkrong-nongkrong. Apalagi di bulan Ramadan, siangnya kan mereka banyak istirahat tidur kan. Nah malamnya mereka segar bugar, mereka berkegiatan. Bapak, selain karena pola aktivitas yang berubah, yang tadinya siang mereka beraktivitas, kemudian malamnya istirahat, namun sekarang berubah, malamnya justru banyak energi karena sudah banyak beristirahat gitu. Tapi mengapa Pak di bulan puasa pada saat sahur beberapa motif yang saya baca juga mereka berselisih karena berantem siapa yang membangunkan sahur. Hal-hal seperti ini justru menjadi banyak sekali terjadinya tawuran. Mengapa kemudian spesifik di waktu sahur pula? Kenapa tidak misalkan setelah sholat tarawih atau pada pukul 12 malam? Mengapa banyak terjadi justru spesifik di waktu-waktu menjelang dan saat sahur?
Iya, itu berkaitan ada dua faktor, Mbak. Faktor pemicu dengan faktor yang penumbuh ya, faktor penumbuh. Jadi seperti rumput, ini faktor yang pengeringnya. Nah, faktor pengeringnya itu adalah mereka ngebangun solidaritas geng. Mereka nongkrong, ngebangun solidaritas geng. Dan geng itu menjadi bermakna, berfungsi, eksis itu lewat pembangunan sahur. Jadi bangunan sahur itu, acara membangunkan sahur itu adalah ekspresi geng. Dengan ekspresi geng itu mungkin mereka nanti akan mendapatkan income mau lebaran mereka minta jasa dan sebagainya. Tapi geng itu membuat anak-anak itu merasa bermakna. Nah, kalau jatah mereka membangun sahur itu diambil oleh pihak lain, itu adalah perebutan lahan, pengkaplingan lahan. Jadi waktu sahur itu adalah waktu strategis untuk membangun sekaligus mengekspresikan solidaritas geng dan kekuasaan geng di sekitar mereka itu. Jadi jangan sampai itu ada pengambilan kapling-kapling itu. Itu sama di persepsi seperti perebutan lahan parkir itu, Pak. Mbak. Oke, baik. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu di luar mengamankan mereka yang diduga akan melakukan tawuran atau melarang adanya sahur on the road? Selain dua hal itu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah yang benar-benar efektif? Karena ini kan setiap tahun terus berulang ya, Pak. Iya, iya. Ada dua. Pertama ya cara-cara represif yang sudah dilakukan oleh aparat ya. Mereka aparat berkeliling dan sebagainya. Yang kedua, kalau bisa di tingkat komunitas itu dilakukan regulasi internal. Jadi untuk hari tertentu, untuk tanggal sekian sampai sekian, ini jatah membangunkan geng A. Untuk tanggal sekian sama sekian ini geng C, di rolling itu. Di rolling. Karena bagi mereka membangunkan sahur itu eksistensi itu. Berarti sebenarnya Penting membangunkan sahur ini adalah kegiatan positif yang kemudian harusnya di-manage oleh lingkungan sekitar. Ya, saya kira penting di manage itu. Karena bagian dari penumbuhan rasa solidaritas dan kebanggaan. Bagi Baik, mereka itu sangat penting sekali itu. baik. Selain mungkin kegiatan-kegiatan lain kurang apakah Pak? Misalkan kegiatan-kegiatan tadi Anda katakan kalau secara umum kan kurangnya kegiatan di masjid dan lain sebagainya. Apakah ini kurang sehingga mereka harus mencari kegiatan lain seperti membangunkan sahur itu? Iya, mereka itu kurang berkegiatan positif. Salah satu sebabnya karena punya sudut pandang tertentu yang spesifik ya. Sudut pandangnya itu bisa dirangkum lewat apa yang disebut sebagai budaya kemiskinan. Mereka itu nggak terlalu menghargai orang kerja keras, tidak menghargai belajar dan sebagainya. Kalau nongkrong itu mereka akan dihargai. Bahkan ada semacam heroisme ya, kepahlawanan kalau melakukan sesuatu dalam pandangan mereka sebagai yang hero itu akan dianggap pahlawan. Misalnya kalau ada tawuran mereka bawa parang itu akan dianggap pahlawan itu ya. Jadi perilaku menyimpangnya itu bagi orang menyimpang, bagi mereka itu kepahlawanan ya. Pahlawan itu salah satu sebabnya karena mereka itu sudah tumbuh semacam budaya kemiskinan, tidak menghargai kerja keras, tidak menghargai cari ilmu, kemudian nongkrong dan sebagainya. Kalau makin kuat nongkrong, makin kuat begadang, makin dihargai itu. Berarti sebenarnya bukan kemudian kurangnya opsi kegiatan-kegiatan positif, karena sudut pandang itu yang beda. Ya ada dua, Mbak. Saya kira komunitas dan pemerintah harus berinovasi menyediakan kegiatan-kegiatan positif ya. Pada sisi yang lain mereka harus diedukasi agar bisa mengikis budaya kemiskinan dan berubah menjadi budaya investasi sosial di masa depan. Bahwa mereka harus punya masa depan, harus punya pendidikan, harus punya skill, harus punya keyakinan bahwa berbuat baik itu adalah kewajiban, pandangan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain dan sebagainya. Jadi budaya kemiskinannya itu harus dikikis. Ya. Kalau enggak kasihan mereka nanti akan tereksklusi secara sosial itu. Ya, kalaupun mereka bekerja yang pinggiran. Kalau sekolah masuk jam 1 keluar jam 2, kayak begitu. Ya.
Berarti Masuk jam sebenarnya 7, keluar jam 8. baik. Berarti sebenarnya salah satu alasan mengapa hal ini terus berulang terjadi setiap tahunnya karena memang eh, belum efektif solusinya, represif ternyata tentunya tidak efektif karena masalahnya adalah masalah Ya, sudut pandang, masalah mindset, ya, ya, opsi kegiatan positif yang ya, mungkin juga terus dilakukan juga kurang efektif karena tidak bisa mengubah mindset. Jadi sebenarnya yang harus diubah ya, adalah ya. sudut pandang mereka. Iya, tapi tetap saja harus diadakan kegiatan positif biarpun Hmm. tingkat gagalannya tinggi ya. Kemungkinan tingkat gagalannya sampai 50% itu kalau kita Tingkat bikin kegiatan kegagalannya. positif. Ya, tingkat gagalan karena kuatnya sudut pandang budaya kemiskinan itu. Tapi itu harus tetap dilakukan kegiatan itu supaya mudah-mudahan kalau ada kegiatan positif ada satu dua anak yang tercerahkan, ikut kegiatan positif dan sebagainya. Yang Sambil cocok untuk berusaha sudut untuk baik. Bapak yang cocok untuk karakteristik mereka, untuk sudut pandang mereka, agar pendekatannya lebih tepat, sebenarnya kegiatan positif seperti apa yang bisa diadakan selain tadi memanage misalkan jatah membangunkan sahur, selain itu Pak? nah ya, Tidak. mungkin kegiatan-kegiatan yang mereka pandang hobi ya, misalnya sekarang main game. Hmm, Nah, main game online. Nah, hmm, itu bisa dijadikan sarana edukasi ya, main game online. Mungkin kita bisa mengundang para ahli IT bisa membuat game online yang ada unsur pendidikan. Atau mereka main musik ya, hmm. atau apa berkegiatan olahraga ya, olahraga. Kegiatan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang baik fisik, kalau fisik olahraga, kalau yang ini seni ya, seni atau main game. Tapi game yang sudah diatur sebegitu rupa sebagai sarana pendidikan. Mhm. Jadi intinya permainannya itu, kegiatannya itulah kegiatan yang dekat dengan dunia mereka, Hmm. ya. Kegiatan mereka kan nggak mau mikir, nggak mau berat-berat mikir. Mereka Baik. ingin ketawa, ingin ngobrol sana, ngobrol sini, ingin dihargai. Nah, permainan-permainan seperti itu mungkin dibutuhkan ahli pendidikan, ahli permainan anak ya, edutainment yang bisa memfasilitasi permainan atau kegiatan-kegiatan mereka. Berarti sebenarnya anak-anak ini tidak bisa kemudian dipaksa udah pada ke masjid semua, ngaji semua, itu tidak bisa Enggak, seperti itu caranya? bertahap-tahap Mbak, Hmm, bertahap-tahap. Dia harus bertahap ya, tergantung tingkat anaknya itu. Ada hmm, yang bisa langsung diajak ke masjid, ada yang diajak juga nongkrong, hmm, ngobrol, ketawa-tawa, minum, mungkin minum tapi bukan minum minum air keras ya, minumnya hmm, minum susu, minum kacang hijau gitu hmm, kan. Makan-makan roti, terus ketawa-tawa, ngobrol, ngelucu-ngelucu, dan dihargai cara pandang mereka itu hmm, ya. Mereka kan kelompok-kelompok sosial yang agak rentan itu, hmm, tereksklusi secara sosial. Kalau di rumahnya nggak nyaman karena rumahnya kecil, mereka nongkrong itu nyari kenyamanan hidup, ya, hmm. diakui dan sebagainya. Nah, dibuatlah mekanisme apa nongkrong yang membuat mereka itu nyaman, ya. Berarti jika Nanti benar, bertahap-tahap, hmm, silakan Pak, lanjut, Mbak. silakan Pak, bertahap-tahap. Ya, bertahap-tahap sehingga mereka kemudian bisa mengikis sudut pandang budaya kemiskinan itu sehingga mudah-mudahan ke depan mereka mau melakukan investasi diri ya, Hmm. meningkatkan skill, punya sudut pandang kehidupan yang positif dan sebagainya. Itu artinya sebenarnya solusi yang paling tepat dilakukan agar menurunkan angka tawuran, apalagi pada bulan Ramadan justru pendekatannya harus pendekatan yang mereka harus merasa dihargai, kita Ya, yang justru harus masuk ke mereka. ya betul betul. Dan itu tidak setiap orang bisa ya Mbak, Hmm. harus punya ada keahlian tertentu ya. Dan itu Mungkin artinya dan itu artinya ada sebenarnya kelompok-kelompok. pemerintah, ini adalah salah satu tanggung jawab pemerintah sebenarnya untuk melakukan hal tersebut, Pak. Ya, iya, meskipun tingkat kegagalannya tinggi ya. Hmm, hmm, Setiap pemerintah bikin program yang mengedukasi hmm, anak-anak itu, ya tingkat kegagalan tinggi. Tapi biarpun tingkat kegagalan tinggi harus dilakukan. hmm, hmm, hmm. Karena kasihan itu anak-anak itu. Baik, Ya mereka tuh calon-calon tereksklusi sosial itu. baik. Nggak ikut proses sosial di masa depan. Baik, itu artinya sebenarnya program yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar tingkat tawuran di bulan Ramadan khususnya lebih kecil ini lebih harus komprehensif ya Pak, tidak tiba-tiba Ya harus betul. Ya, memaksa mereka untuk datang ke masjid daripada tawuran karena tidak akan kena ya. gitu ya.
Ya, iya. Baik, terima Ya. kasih Bapak Asep. Baik, bagaimana Pak? Sama-sama, Mbak. Maaf, saya batuk. Baik, Ya, terima saya kira kasih. cukup, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Asep Suryana, sosiolog Universitas Negeri Jakarta telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.